Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi saat ini sudah hampir 1 tahun 4 bulan saudara. Kita beribadah secara online live streaming. Senantiasa saya ingatkan bahwa masa-masa sekarang senantiasa ibadah yang sudah mulai buka ibadah harus beribadah di rumah masing-masing lagi. Dan saya ingatkan kembali bahwa khususnya Pulau Jawa dan Bali dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 melaksanakan PPKM darurat saudara. Ingatlah, segala pemerintah yang lakukan buat kita membentuk peraturan itu buat yang terbaik buat kita. Amin saudara. Karena pemerintah adalah perwakilan Allah di dunia ini. Firman Tuhan katakan, dan Indonesia dalam darurat corona, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita banyak mendengar, banyak sekali orang yang sakit COVID-19, kita berdoa buat setiap mereka biar mereka cepat dipulihkan. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan senantiasa saya ingatkan bahwa protokol kesehatan adalah vaksin yang terbaik. Sekalipun saudara dan saya sudah divaksin, jagalah jarak kita dengan orang lain ketika kita berjumpa saudara. Senantiasa menggunakan masker ketika kita keluar dari tempat kita saudara. Kita senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Karena itulah yang dapat meminimalkan saudara dan saya tertular COVID-19 ataupun menularkannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau berbicara firman Tuhan, mau mengajak saudara dan saya dengan tema Fear not to live, saudara. Jangan takut untuk hidup, amin saudara terkasih dalam Tuhan. Fear not to live. Sekalipun dunia masa pandemi COVID-19, jangan takut untuk hidup. Jangan takut apa yang namanya COVID, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau berita sekarang lebih didengung-dengungkan, lebih banyak mengenai COVID. Kita tidak mendengar, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Kristus Yesus yang seharusnya berkumandang di seluruh dunia. Karena itulah perintah Tuhan sebelum naik ke surga. Itulah amanat agung. Beritakanlah Injil ke segala tempat, saudara. Baik atau tidak baik, waktunya beritakanlah Injil, pesan Paulus kepada Timotius, saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan mengenai ketakutan. Jangan takut untuk hidup sekalipun, sekali saya katakan lagi, sekalipun sekarang kita masa-masa pandemi, saudara. Kristus lebih besar dari segalanya, amin saudara. Kristus Yesus lebih dahsyat dari segalanya. Ketahuilah sekalipun dunia dalam masa pandemik, kita berada semuanya seizin Tuhan di dalam kendali tangan Tuhan, saudara. Dialah yang berkuasa, dialah yang menuntun hidup saudara, dia yang menolong hidup saudara dan saya, bahwa ada keselamatan di dalam dia yang jauh melebihi apa yang ada dalam dunia ini, jauh melebihi kematian yang sesaat, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kematian hanyalah pintu gerbang bagi orang-orang percaya engkau memasuki kehidupan yang kekal bersama Kristus Yesus di surga yang mulia. Tetapi bisa menjadi pintu gerbang pada penganiayaan yang kekal kalau engkau tidak percaya. Karena itulah iman Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, why should we not fear to live? Mengapa saudara dan saya jangan takut untuk hidup? Itu engkau yang harus tahu. Sebagai orang-orang percaya, mengapa? Why should we not fear to live? Mengapa saudara dan saya tidak perlu takut untuk hidup ini? Yang pertama, firman Allah berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa saudara? Bukan roh ketakutan. Sekali lagi saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita, kepada saudara dan saya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau engkau takut, sebelahmu takut, engkau katakan, hei ketakutan bukan dari Tuhan. Bicara dengan hatimu, hei ketakutan bukan dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketakutan bukan dari Tuhan. Sebab Mazmur 34 ayat 10 firman Allah berkata, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita seharusnya bukan takut akan COVID-19, tetapi seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Allah tidak memberikan roh ketakutan, bahkan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban buat saudara dan saya. Tetapi saya mau katakan, iblis mencuri peran Allah. Dia menjadikan saudara dan saya khawatir dalam hidup ini. Do not fear, jangan takut, fear not. Saudara terkasih dalam Tuhan. Memang 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa saudara? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikanlah dengan baik. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang-orang yang takut, saudara, yang khawatir akan hidup ini, yang tidak berani menjalani kehidupan ini. Tetapi bukan artinya saya mau katakan kita tidak perlu peduli akan peraturan pemerintah. Pemerintah sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, memberikan peraturan-peraturan dengan baik, itu yang saudara dan saya harus laksanakan. Tetapi janganlah engkau menjadi takut akan COVID-19 sekalipun saat ini pandemi luar biasa, saudara. Sekalipun pandemi luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengalami juga COVID-19. Sekalipun sudah divaksin 2 kali, saudara. Tetapi dalam hati saya sangat amat percaya. Saya sangat amat percaya kepada Kristus. Tuhan pulihkan saya. Dan sekalipun Tuhan mengizinkan, sekalipun hak saya sudah diambil kelar, saya percaya bersama dengan Kristus, saudara. Tidak menakutkan kita, saudara, COVID-19 ini. Seharusnya kita makin mencari Tuhan. Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Matius 10 ayat 28 berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, saudara. Fear not, but we must fear to the Lord. Kita harus takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut dengan iblis. Saya mau katakan memang ini pekerjaan roh jahat. Membuat kekhawatiran, membuat ketakutan, membuat orang tidak bisa beribadah kepada Tuhan, saudara. Tidak ada, sebelum ini tidak ada yang seperti ini. Membuat gereja-gereja di seluruh dunia, orang tidak bisa beribadah ke rumah Tuhan. Tetapi iblis tidak tahu, saudara, bahwa kita dimanapun kita beribadah,
Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ketika kita menaikkan puji-pujian ke hadirat Tuhan, hadirat Tuhan turun atas saudara dan saya, memberikan kekuatan, semangat yang baru, dan membuat engkau seharusnya tidak menjadi orang yang takut dan khawatir, saudara. Sekali lagi, memang protokol kesehatan kita harus lakukan. Pemerintah sebagai wakil Allah memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Pemerintah sebagai ganti Allah di dunia ini, firman Allah katakan. Memberikan pedang kepada orang-orang yang bersalah untuk dihukum, saudara. Ya, protokol kesehatan, yes. Vaksin terbaik, yes. Mengapa kita harus tidak takut untuk hidup? Why should we not fear to live? Yang kedua, firman Allah berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Artinya yang kedua, kenapa saudara dan saya jangan takut akan hidup ini? Yang kedua, bahwa Tuhan sumber pertolongan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang peduli terhadap saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan engkau tergeletak, jatuh tergeletak, saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mohon maaf, sekalipun mungkin kita pikir sangat lambat, tetapi sekali lagi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang dipanggil Tuhan? Kena COVID, Pak. Saya mau katakan mereka sudah Tuhan izinkan. Di dalam dunia ini mereka harus bertanggungjawabkan, dan izin mereka sudah not valid, saudara. Puji Tuhan kalau engkau dan saya saat ini masih mendengarkan firman Tuhan. Engkau dan saya masih memiliki izin tinggal dalam dunia ini. Ingatlah perkataan seorang hamba Tuhan yang sering saya tuliskan, bagikan di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham, berkata, dunia ini hanyalah sebuah perhentian sementara, kita bukan tempat yang sebenarnya. Sebab rumah saudara dan saya sebagai orang-orang percaya adalah di surga, saudara. Ketahuilah bahwa kematian adalah pintu awal saudara dan saya masuk dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Kristus Yesus. Jika engkau menjadi orang-orang yang percaya, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Allah berkata, di bawah kolongan ini tidak ada satu nama pun yang engkau dapat diselamatkan selain di dalam nama Dia, Yesus Kristus. Yesus itulah iman Kristen. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sumber pertolongan kita. Saudara, ketika saya mengalami COVID-19, waktu itu saya ingat sekali tanggal 14 Juni bulan lalu 2021, ketika saya mandi tiba-tiba saya menggigil, saudara. 2 hari kemudian saya cek antigen, tidak terjadi positif tetapi masih negatif, saudara. Saya pikir demam biasa. Kemudian beberapa hari kemudian, 5 hari kemudian, hari Sabtu, tiba-tiba saya lihat antigen, ternyata antigen saya positif. Dan kalau kita tahu bahwa antigen kita positif, kita harus PCR, saudara. Hari Sabtu sore hari saya PCR ke puskesmas kecamatan. Menunggu 3 hari, saudara. Hasilnya keluar positif, tetapi saya tetap semangat di dalam Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan sumber pertolongan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya sangat percaya ketika saya di masa-masa letih saya, di masa kalau saudara lihat 2 minggu yang lalu, saya menyampaikan firman dengan kursi, saya keluar keringat dingin seorang diri, saudara. Tetapi Tuhan sumber pertolongan saya dan saudara. Kalau kau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan sangat terbukti, saudara. Ketika orang mengetahui kabar bahwa saya COVID, banyak orang yang menolong, memberikan vitamin-vitamin, obat-obatan yang mahal harganya, saudara.
Obat-obatan yang secara medis di apotek agak ada dicari kemana-mana, ada orang kasih saudara. WA kan saya, Pak Erik, saya dengar Bapak ini kena ya bla 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 bla. Saya ada ini Pak, obat ini. Di sini udah kagak ada. Jarang sekali. Cara makannya 3 hari sekali. Bapak saya kirimin ya. Nanti karyawan saya datang ke Bapak, terima Pak. Bapak kalau percaya silakan minum. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Vitamin-vitamin, madu-madu, saya dapat madu-madu yang bagus saudara. Berupa ekstrak tablet-tablet, satu pak itu kecil saudara. Saya lihat harganya, saya geleng-geleng kepala, orang jualan mahal sekali. Untuk satu dus kecil aja saudara 1.100.000 hampir harganya saudara. Saya dikasih 2 dus. Ada yang kasih vitamin juga. Ada kasih yang selanjutnya obat yang tidak pernah dibayangkan. Bahkan secara makanan orang mengirimkan buah-buahan. Orang mengirimkan makanan-makanan. Pertolongan Tuhan sangat amat terbukti dan tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin kita melihatnya lambat. Mengapa sepertinya lambat? Tuhan mau kita berkonsentrasi kepada Dia. Pemikiran kita kepada Dia. Tuhan mau kita sungguh-sungguh konsentrasi kepada Dia. Sumber pertolongan satu-satunya saudara. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Ingatlah Tuhan sumber pertolongan saudara dan saya. Mazmur 55 ayat 23 firman Allah berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkan Tuhan tidak selama-lamanya. Orang benar itu kok ya, katakan amin saudara. Jangan goyah, engkau ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Sekalipun masa-masa pandemi COVID-19, Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mengapa saudara? Sebab firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Doa saja kepada Tuhan. Mungkin jawabannya bisa doa aja. Tuhan hanya sejauh doa saudara. Mengapa saudara terkasih dalam sebab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Katakan amin saudara. Jangan takut untuk hidup. Jangan takut di masa pandemik. Memang sekali lagi, bukan artinya kita harus melanggar protokol kesehatan, bukan. Tetapi jangan takut saudara. Tuhan mengendalikan saudara dan saya. Semua masih dalam kendali. Dunia di dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan izinkan, puji Tuhan, supaya saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Di masa-masa ketika saya self-karantin secara mandiri saudara, saya mengikuti banyak sekali undangan-undangan di Zoom, conference, pengajaran firman Tuhan yang membekali hidup saya saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan engkau takut, sebab Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu saudara. Pikirkanlah semuanya itu saudara. Bukan hal-hal yang menakutkan, tapi hal-hal yang baik. Artinya apa saudara? Seringkali kita menerima
dari handphone kita message-message, pesan-pesan yang membuatkan kita ketakutan. Benar saudara? Benar. Kita mendapat pesan-pesan message di handphone kita. Si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal, si D meninggal, si F meninggal. Terus saudara. Itu membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang takut dan khawatir akan hidup ini. Tetapi Tuhanmu dan Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus, tidak memberikan roh ketakutan kepada saudara dan saya. Dan saya mau katakan, janganlah menyebarkan ketakutan. Saya saudara terkasih, ketika saya menerima pesan-pesan seperti itu, pesan-pesan seperti itu, saya katakan, saya tidak akan bagikan ke orang lain. Saya tidak akan share kepada orang lain. Menimbulkan ketakutan. Orang menjadi takut, orang jadi meninggikan, tanda kutip meninggikan COVID-19, fear to the COVID-19, not fear to the Lord. Tetapi sekali firman Allah katakan, fear to the Lord, takutlah akan Tuhan, saudara. Takutlah akan Tuhan. Jangan menyebarkan ketakutan. Mengingatkan boleh, tetapi jangan menyebarkan ketakutan, saudara. Kalau engkau menyebarkan ketakutan, berarti engkau bukan anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak iblis yang membuat ketakutan, saudara. Saya selama pandemi saya tidak pernah share mengenai si A, si B, si C, si D dapat COVID, menyebarkan ketakutan, tidak, saudara. Saya percaya kepada Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Firman Allah berkata, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya, kita beriman. Ingatlah firman Allah menuliskan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus yang kita dengar ini menjadi iman dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, melalui sosial media, itu menguatkan iman saudara dan saya menjadi timbul, iman saudara dan saya bangkit, saudara. Dan ketika ada masalah-masalah lewat, firman itu akan berbicara dalam hidup saudara dan saya. Dia akan berkata bahwa pencobaan-pencobaan kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Akulah Allah yang menyertai engkau. Tidak kubiarkan orang yang percaya kepadaku tergeletak. Itu akan senantiasa seperti aliran-aliran dalam aliran-aliran air, seperti aliran-aliran air sungai mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus Yesus. Tolong dibantu diklik. Nah, sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini saya melihat sebuah foto gambar yang sangat amat baik. Tong sampahnya ada warna-warni. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang kuning. Kalau dibalik merah, kuning, hijau itu jadi pelangi-pelangi, saudara. Tetapi tong sampah ini apa artinya, saudara? Saya mau katakan, hati kita bukan tong sampah, saudara. Hati saudara dan saya bukan tong sampah. Saya mengingat seorang hamba Tuhan yang dulu dipakai Tuhan secara luar biasa, yang sudah almarhum. Pendeta Yeremia berkata, jangan jadikan hatimu sebagai tong sampah kau mendengarkan hal-hal yang negatif, yang membuat imanmu menjadi turun, menjadi lemah. Ingatlah perkataan-perkataanmu. Jangan menjadi perkataan-perkataan yang menghancurkan. Jangan menghancurkan iman orang lain dengan kau membagi-bagikan pesan-pesan kepada orang lain yang menakutkan, saudara. Kalau sudah Tuhan panggil, itu adalah misteri Tuhan. Tuhan saja yang tahu. Ada orang yang sakit berkepanjangan, tidak Tuhan panggil-panggil. Tetapi ada orang yang hanya sakit perutnya, saudara. Kurang lebih 7 tahun lalu, pagi-pagi kawan saya
Dia pergi antar anak sekolah. Kurang lebih jam 8 pagi dia merasa perutnya sakit. Dia panggil opanya. Opanya yang sangat amat setia, nganterin dia sekolah dari kecil, saudara. Dari masih dia TK, SD, SMP masih dianterin sama opanya. Opanya mengantarkan dia juga ketika dia sakit ke rumah sakit. Dan di atas tempat tidur rumah sakit ketika datang tidak lama, dia langsung bergetar tubuhnya dan dia langsung Tuhan panggil. Opanya berkata, kenapa bukan saya yang Tuhan panggil? Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, itu adalah hak Tuhan. Makanya saudara senantiasa harus siap. Jangan tunggu seperti pandemi engkau ketakutan, saudara. Jangan menghancurkan iman orang lain. Jangan menghancurkan imanmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Firman Allah berkata dalam kitab Amsal 18 ayat 21, ingatlah bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pada pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Temanya, why should we not fear to live? Mengapa saudara dan saya jangan takut akan hidup ini? Jangan takut menjalani hidup ini. Karena firman Allah Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup adalah Kristus bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu menguasai dunia, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau engkau takut akan namanya kematian, engkau mengasihi dunia ini, berarti tidak ada kasih Bapa di dalam engkau. Inilah firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Segala kilauan yang menawan di dalam kehidupan dunia ini bukanlah berasal dari Tuhan, walaupun Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Sebagai ayat penutup Matius 10:39, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tidak memperpanjang firman Tuhan, mengapa saudara dan saya jangan takut untuk hidup? Tidak perlu takut untuk hidup. Ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan sumber pertolongan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita pejamkan mata kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami. We should not fear to the COVID-19. Kami tidak seharusnya takut akan COVID-19 sekalipun COVID-19 itu ada. Sekalipun COVID-19 bisa melaluinya engkau memanggil pulang orang. Tetapi ketika kami, Tuhan katakan sudah selesai, kami tahu kemana engkau bawa kami. Firman Tuhan berkata, di rumahku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan untukmu. Supaya barang siapa ketika engkau balik, selesai, Tuhan menjemput kita, supaya di mana engkau berada, aku pun berada.
Jangan takut mengalami masa-masa seperti ini. Ingatlah, ketakutan bukan dari Tuhan tetapi dari iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, menakuti saudara dan saya. Iblis harusnya kita lawan, bukan kita takuti. Takutlah akan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sumber pertolongan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sekalipun mungkin nampak lambat, supaya dan saudara dan saya percaya kepada Dia, tekun, setia, menunggu pertolongan Dia. Dan yang ketiga, mengapa saudara dan saya tidak perlu takut untuk hidup? Karena Paulus katakan, hidup bagiku Kristus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan meteraikan setiap firman Allah yang kami dengar pada pagi hari dalam hati kami. Tukiklah dalam hati kami, supaya kami tidak takut untuk hidup ini. Hidup kami bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa di surga, Kau berkati setiap orang yang mendengarkan firman Allah ini, dikuatkan, diteguhkan, tidak takut, tidak khawatir menjalani hidup ini. Karena ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Karena Engkau disebut Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.